Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi untuk semuanya. Pada kesempatan ini, kita akan mengulas tentang objek wisata yang berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yaitu objek wisata Cibulan, di mana objek wisata ini terdapat kolam pemandian. Dan dalam objek wisata ini, terdapat dua kolam besar, yang berbentuk persegi panjang. Kolam pertama berukuran 35 x 15 meter persegi, dengan kedalaman sekitar 2 meter. Sedangkan, kolam kedua berukuran 45 x 15 meter persegi, yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berkedalaman 60 cm, dan bagian kedua berkedalaman 1,2 meter. Yang menarik dari objek wisata ini, yaitu tentang beberapa cerita rakyat di dalamnya. Sebelum melanjutkan ulasan lengkapnya, jangan lupa subscribe Acim Channel, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Yang pertama kita ulas fakta sejarahnya. Mengenai sejarahnya, ternyata objek wisata kolam pemandian ini merupakan objek wisata yang paling tua di Kabupaten Kuningan. Kemudian objek wisata ini dibuka secara resmi pada tanggal 27 Agustus tahun 1939, dan yang meresmikan pembukaannya yaitu Bupati Kuningan pada saat itu, Bapak R.A. Muhammad Ahmad. Setelah kita mengetahui sejarahnya, mari kita ulas tentang cerita rakyat di dalamnya. 1. Cerita rakyat yang berkembang dari masyarakat sekitar tentang kolam pemandian Cibulan, yaitu tempat ini merupakan salah satu dari petilasan Prabu Siliwangi. Cerita singkatnya yaitu mengenai legenda ikan dewa. Dikisahkan, ikan dewa yang ada di kolam Cibulan ini, konon dulunya adalah pasukan prajurit kerajaan Pajajaran. Kemudian prajurit ini ada yang membangkang atau tidak setia pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Dan selanjutnya para prajurit pembangkang tersebut dihukum. Prabu Siliwangi dengan kesaktiannya mengutuk para prajurit itu menjadi seekor ikan. Konon, ikan-ikan dewa ini dari dulu hingga sekarang, jumlahnya tidak berkurang maupun bertambah. Apabila kolam dikuras, ikan-ikan ini akan hilang entah kemana, namun saat kolam diisi air, mereka akan kembali lagi dengan jumlah seperti semula. Terlepas dari benar atau tidaknya legenda itu, sampai saat ini tidak ada yang berani mengambil ikan ini. Karena ada kepercayaan, bahwa barang siapa yang berani mengganggu ikan-ikan tersebut akan mendapat kemalangan. Fakta ilmiah dari ikan tersebut adalah, ikan ini dalam bahasa ilmiahnya yaitu Tordouronensis, ada juga yang menyebutnya ikan kancrabodas. Ikan ini memiliki badan yang besar, dan memiliki panjang sekitar 60 cm. Ia memiliki sisik yang besar, dan kepalanya mirip banget dengan ikan mas. Tampak sekilas ikan ini mirip dengan ikan arwana. Mengenai nama sebutan ikan dewa, ternyata ini hanya sebuah istilah atau singkatan saja. Kata dewa berasal dari gede dan dawa, yang dalam bahasa Indonesia, dawa bisa bermakna panjang, sehingga bisa diartikan ikan tersebut gede dan panjang. 2. Pemandian kolam ikan dewa ini dikenal dengan pemandian kolam air Cibulan dan terdapat 7 mata airnya. Berikut ini adalah cerita rakyatnya. Dikisahkan, 7 sumur Cibulan ini berasal dari kisah menghilangnya Putri Buyut Manis. Dalam cerita ini ia dijodohkan dengan putra dari Buyut Talaga. Tetapi, Putri Buyut Manis telah mempunyai kekasih pilihannya sendiri. Hingga dalam hati Putri Buyut Manis tidak setuju, dan tidak mau atas pinangan putra Buyut Talaga tersebut. Kemudian dia pergi dan menghilang. Di tempat di mana putri tersebut menghilang inilah timbul sumber-sumber mata air. Dari situlah muncul nama Cibulan. Sementara nama Cibulan sendiri berasal dari bahasa Sunda, yaitu ca, ika timbulan.
Dalam bahasa Sunda kata ca, i berarti air, sedangkan katimbulan berarti muncul atau timbul. Sehingga Cibulan bila diartikan yaitu air yang muncul atau timbul. 7 sumur Cibulan ini juga mempunyai nama yang berbeda, dan diyakini mempunyai khasiat yang berbeda juga. Berikut ini adalah nama dari ketujuh sumur Cibulan. Cimulut yang dikenal dengan nama Sumur Kejayaan. Cigandasoli dikenal sebagai Sumur Kewaluyaan. Cigambu dikenal sebagai Sumur Derajat. Cipasar dikenal sebagai Sumur Keselamatan. Ciwelut dikenal sebagai Sumur Kemuliaan. Cibarerang dikenal sebagai Sumur Kecantikan. Cigoong dikenal sebagai Sumur Keagungan. Cerita legenda selanjutnya yaitu, di antara ketujuh sumur itu, dipercaya ada salah satu sumur yang dihuni oleh kepiting emas. Atau kepiting yang memiliki cangkang berwarna emas, yang disebut Sumur Cirencana. Bagi orang yang percaya hal mistis, apabila bisa melihat kepiting itu, konon segala apa yang diinginkan akan tercapai. Akan tetapi tidak semua orang yang bisa melihat kepiting itu, hanya orang yang terpilih saja yang bisa melihatnya. Selain legenda hilangnya Putri Buyut Manis, ternyata ada versi lain mengenai sumur tersebut. Sebagian masyarakat sekitar meyakini bahwa sumur tersebut merupakan salah satu petilasan Prabu Siliwangi. Sumur itu disebut Keramat Sumur 7. Di antaranya adalah 1. Sumur Kamuliaan. 2. Sumur Pengabulan. 3. Sumur Cirancana. 4. Sumur Cisadane. 5. Sumur Kemudahan. 6. Sumur Keselamatan. 7. Sumur Kejayaan. Tempat petilasan ini diyakini sebagai tempat singgah Prabu Siliwangi ketika Perang Bubat terjadi. Selain itu, tempat itu dijadikan sebagai tempat tapa brata Prabu Siliwangi. Petilasan ini berupa susunan batu seperti menhir dan 2 patung harimau loreng, dan harimau ini merupakan lambang keagungan kerajaan Pajajaran. 7 sumur dan petilasan Prabu Siliwangi ini sering dikunjungi orang untuk berziarah, terutama pada malam Jumat Kliwon, atau selama bulan Maulud dalam penanggalan Hijriyah. Versi selanjutnya mengatakan bahwa tempat itu dahulunya merupakan tempat para wali singgah dan beristirahat. Pada masa Kanjeng Sunan Gunung Jati, wilayah Kuningan masuk ke dalam wilayah Kerajaan Cirebon. Pada masa penyebaran agama Islam inilah, tempat ini merupakan tempat peristirahatan bagi para wali. Dalam versi ini tidak disebutkan secara spesifik siapa para wali yang dimaksud. Demikianlah ulasan mengenai tentang pemandian air kolam Cibulan, yang berlokasi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Terlepas dari semua mitos dan legendanya, pemandian kolam Cibulan ini merupakan destinasi wisata favorit bagi warga masyarakat Kuningan dan sekitarnya. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe Acim Channel, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.